Saya akan mulai dengan ini. Apa yang kita obrolkan kalau kita bicara metafisika Heidegger itu sebenarnya hanya satu bagian kecil yang nanti saya pasti akan menyederhanakan karena ada beberapa hal yang sebenarnya ini kalau bicara basicnya sampai ini tokoh ini kayak gimana sih itu gede begitu. Salah satu tulisannya itu sampai sekitar lebih dari 500-an halaman. Itu baru tulisan awalnya dia. Orang ini bahkan jadi ada orang lain itu yang karena gandrungnya sama tokoh yang satu ini, tokoh kita ini sampai menyusun satu kamus Heidegger. Karena tulisan-tulisannya itu gabungan dari sedemikian banyak konsep dan menghasilkan konsep-konsep baru. Tapi nanti kita akan lihat. Saya hanya akan memaparkan pada teman-teman hal-hal yang kira-kira itu ya nanti kita lihat ya enteng apa enggak. Saya sih berharap ini cukup enteng. Saya akan mulai dengan ini. Nah ini udah sering saya kasih contoh. Pakai ini aja wes. Nah, teman-teman, nih kalau kalian melihat apa yang ada di tengah ini, yang ada di pikiran kalian apa? Ini apa ini? Logo. Logo apa? Logo sekolah apa? Santa Maria, Pak. Logo sekolah kita toh, logo sekolah Sanmar toh. Kenapa kamu yakin ya ini gambar logo sekolah Sanmar ya? Tak kasih alternatif lain ya. Ini bukan logo Indonesia ya ini, bukan ya? Bukan ya? Ini bukan perisai ya, tapi hanya logo ya ini. Yakin ya? Bener ya? Kenapa kalian mikir bahwa ini logo? Dan kenapa kalian mikir ini logo Sanmar? Kenapa? Ayo, ngomong ya masing-masing ya. Kenapa kalian mikir bahwa ini logo Sanmar? Ayo. Karena setiap kali melihat SMA tentang Maria Surabaya selalu teridentifikasi dengan Sardia itu. Oh, oke. Jadi ngelihat SMA Sanmar, lalu setiap kali di situ ada gambar logo yang kayak gini ya, sehingga diidentifikasi atau disamakan bahwa oh bangunan ini karena ada logonya ini, maka ini pasti logo dari bangunan SMA atau sekolah Santa Maria ini ya. Karena kita pernah lihat dan diajari ya, diajari sama siapa? Oke, ngelihat sendiri. Dulu diperkenalkan nggak pas kalian masuk? Diperkenalkan toh? Maka ada orang-orang sekitar yang mengajari kita, gitu ya. Kalau misalnya ya, kalian diajari bahwa ini bukan logo Sanmar, kalian percaya nggak? Percaya ya? Boleh nggak? Ini diajarkan, ini bukan logo Sanmar ini. Ini makanan aja. Mungkin nggak kira-kira kayak gitu? Mungkin nggak? Mungkin kan? Berarti ini jadi logo Sanmar itu karena ada orang-orang yang ngajari kita dan mendorong kita untuk yakin ya bahwa ini adalah logo Sanmar ya. Kalau nggak ada orang-orang itu kita nggak yakin, ya toh? Ya atau ada argumentasi lain? Yakin ya itu ya. Teman-teman kurang lebih yang mau ditunjukkan oleh Heidegger nantinya sebenarnya kalau kita bicara tentang realitas kurang lebih kayak gitu. Loh, kok bisa ini namanya logo Sanmar? Ya karena kita memang diajari, kita dikondisikan sedemikian rupa. Jadi seperti kita sekarang, kita meyakini yang kayak gini. Mari kita terapkan itu pada semua. Ini apa? Semua tahu ya? Ini HP. Kenapa kalian yakin bahwa ini HP?
Karena satu dunia sepakat kalau itu namanya handphone. Oke, satu dunia sepakat. Ini namanya handphone. Meskipun kamu belum pernah survei ya. Oh, iya. Tapi kita andaikan bahwa ya memang semua orang sepakat bahwa ini handphone gitu. Kalian masih ingat nggak ketika pertama kali kalian pegang handphone kayak gini, kalian kan nggak langsung YouTubean toh? Terus kalian ngapain dulu? Diotak-atik aja ya, gitu. Ada pengalaman lain? Beberapa anak kecil itu kalau ini bunyi, ada yang telepon atau ada WA gitu, itu langsung takut. Dari pengetahuan kayak gitulah sebenarnya. Heidegger mau menunjukkan bahwa kalau kita bicara metafisikanya dia gitu ya, realitas itu kayak gimana? Realitas itu sebenarnya terbentuk karena kita menyadari bahwa ini ada. Sekarang gini, kita balik ke logo ini ya. Kalau nggak ada manusia, ingat nggak ada manusia loh ya. Ini namanya apa? Nggak ada manusia. Ini namanya apa? Logo enggak? Enggak. Terus apa? Perisai? Enggak. Nah, terus apa? Kira-kira? Atau bukan apa-apa? Nah, iya, benar. Bukan apa-apa. Kenapa kok bukan apa-apa? Karena menurut saya, Pak, suatu realitas itu bukan hanya harus ada objeknya, tetapi juga harus ada yang mengakuinya. Jadi ada dua variabel, Pak. Gitu. Maka realitas itu baru ada. Oke. Ada yang sepakat atau ada yang nggak sepakat? Kalau menurut saya sendiri justru kalau misalnya nggak ada manusianya, logo Serviam itu nggak ada konsep logo Serviam. Oke. Karena yang mengabdi itu, Serviam kan mengabdi gitu ya. Itu manusianya ya. Oke, ada argumen lain? Sama ya. Kalau nggak ada manusia, ini apa namanya? Apa namanya? Nggak ada ya. Teman-teman, saya kasih tahu. Bahkan kalau nggak ada manusia, ini juga nggak akan dipertanyakan. Saya kan manusia, ya kan? Saya nggak ada, ini juga nggak ada yang menanyakan. Nah, terus ini apa? Nggak tahu. Bahkan pengetahuan aja nggak ada, nggak ada manusia kok. Itu yang masuk dalam kekomplekan dari pemikirannya si tokoh kita hari ini sebenarnya. Sehingga kalau kita mau bicara tentang realitas itu sebenarnya kayak gimana sih? Ini yang saya akan mulai dari tokoh kita ini siapa? Kurang lebih ini ya gambaran besarnya. Dia itu lahir di Muskirch, daerah sekitar Freiburg, sebelah Sungai Jagir gitulah. Bukan, daerah Jerman sana. Nah, ayahnya itu ya kurang lebih ya kayak kalau di sini itu kayak koster gereja gitu. Lalu dia bisa sekolah itu karena dibiayai, dibantu banyak oleh gereja Katolik setahu saya ya waktu itu ya. Di Jerman itu kuat. Dia diproyeksi untuk studi teologi sebenarnya. Tetapi dia memilih untuk kemudian belajar filsafat. Dan filsafatnya itu juga filsafat yang spesifik. Dia fokus di fenomenologi. Sejarah hidupnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Lahir tahun 1889, belajar di Freiburg, mulai ngajar di Freiburg. Lalu ini salah satu karya yang paling fenomenal. Paling fenomenal itu artinya ini ketika dicetak itu laku sekian ribu atau sekian ratus ribu kopi untuk dibeli oleh sedemikian banyak orang. Sangat populer tokoh teks ini. Sain und Said.
being and time, bahasa Inggrisnya. Being and time itu ada dan waktu gitu kan. Dia mau menerangkan apa? Nanti akan saya tunjukkan ini ya. Mungkin nanti beberapa kali akan sedikit balik ke ini. Kenapa kok ada dan waktu? Kurang lebih itu seperti apa secara filosofis begitu. Tahun 1928 itu dia jadi dekan di Freiburg dan dia masuk di bagian pokoknya dia jadi salah satu anggota partai Nazi di bawah Hitler waktu itu. Lalu tahun 44 ketika Nazi Jerman itu kalah, dia disuspensi dari mengajar karena pernah jadi pendukungnya Nazi. Tahun 1959 dia pensiun kembali ke Moskow dan tahun 1976 dia meninggal. Makanya saya pakai gambar ini yang agak-agak kumisnya itu agak-agak mirip sama Hitler begitu. Nah ini karyanya, teman-teman bisa cek ini kurang lebih fotonya ya, 500-an halaman lebih ini, Being and Time ini. Lalu ini dia punya karya lain, Heidegger's Metaphysics. Tapi kalau kita bicara tentang metafisika itu yang paling terkenal ya Sein und Zeit ini, ada dan waktu ini. Ini konsepnya macam-macam terkait dengan Dasein, Angst itu kecemasan, lalu Unheimlichkeit, kengerian begitu. Tapi karyanya Heidegger itu sedemikian banyak memang. Saya enggak akan menyebut satu-satu, tapi ada beberapa hal yang cukup fenomenal dari karyanya. Yang pertama ya Being and Time, lalu bahasa sebagai rumah ada, temanya kurang lebih itu. Lalu rasionalitas teknologis, hermeneutika sebagai keterbukaan, nah kurang lebih kayak gitu. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat problemnya Heidegger ketika dia bicara tentang metafisika itu kurang lebih seperti apa. Ketika bicara tentang realitas itu seperti apa. Problemnya Heidegger atau masalah utama yang mau dirujuk oleh Heidegger itu sebenarnya bisa diringkas dengan ini. Orang-orang berpikir itu, tulisan-tulisan filosofis itu, mereka itu lupa akan ada. Sehingga, atau kenapa mereka lupa akan ada? Karena mereka hanya fokus pada para pengadanya. Kayak gitu. Ini konsep kuno tentang metafisika dari masa Aristoteles. Nah, ada itu apa? Itu Heidegger juga nggak menerangkan. Tetapi dia menunjukkan kurang lebih begini. Apa maksudnya fokus pada pengada? Misalnya, tokoh-tokoh seperti kalau sekarang itu misalnya tokoh-tokoh psikologi misalnya gitu ya. Itu kan fokus pada pikiran, pada manusia gitu kan. Tapi bagi Heidegger ya itu pengada itu. Ya terus fokus masalah utamanya apa? Karena fokus pada pengada maka lupa sama ada. Nah ada itu apa tapi gitu. Saya belum akan menerangkan. Nanti di akhir saya akan spill teman-teman. Semoga nanti akan membantu. Nah, saya akan mengikuti cara mainnya Heidegger. Kurang lebih dia menunjukkan begini. Yang pertama, lawan dari ada itu nothingness. Ini. Nothingness. Jadi ya ada lawannya ketiadaan gitu kan. Nah, ini yang tadi saya sebut ya, filsafat terlalu fokus pada pengada dan lupa akan ada. Bagaimana memahami ada? Heidegger meyakini bahwa ada itu bisa dipahami dari pengada yang mempertanyakan ada. Kalau kamu bisa menanyakan sesuatu, lalu kita menyelidiki kamu itu apa gitu. Nah, maka kita akan ketemu jawaban kurang lebih. Meskipun kita tetap nggak bisa merumuskan ya. Ada itu seperti apa? Yuk kita lihat ya. Heidegger itu menyebut manusia yang mempertanyakan ada itu sebagai Dasein. Dasein itu apa? Ini ya. Ini yang tadi saya ajakkan ke teman-teman kurang lebih. Mengkritik metafisika tradisional.
Karena menempatkan pengada itu sebagai thing atau sebagai suatu benda. Nanti akan kita lihat lagi. Nah, kita akan masuk ke dasain dulu lah. Nanti kita mungkin akan masuk ke yang slide yang sebelumnya tadi. Manusia bagi Heidegger itu dia pahami sebagai berada di sana. Kenapa kok kayak gitu? Gini, logikanya kurang lebih kayak gini. Tak minum ya ini ya. Ini apa? Isinya apa? Jus jambu ya kan? Yakinlah bahwa ini jus jambu gitu ya. Kalau nggak ada manusia, ini namanya jus jambu nggak? Nggak kan? Maka supaya ini namanya jus jambu, manusia harus ada dulu kan? Manusia yang kayak gimana? Manusia yang tidur? Manusia yang berpikir. Maka manusia yang berpikir dulu ada, baru benda-benda yang lain ada, dan benda-benda itu dinamai oleh manusia. Gitu kan? Ini nggak bisa namanya HP kalau nggak ada manusia. Ini nggak bisa namanya logo atau namanya Serviam kalau nggak ada manusia, gitu. Maka manusia berpikir itu sudah selalu being there, Dasein. Paham? Manusia itu harus ada dulu kan, baru benda-benda yang lain itu ada bagi manusia karena dipikirkan oleh manusia toh. Maka manusia berpikir itu sudah selalu harus being there dulu, ada di sana dulu, baru yang lain-lain itu bisa muncul dengan namanya masing-masing toh. Maka Heidegger menamai si manusia yang berpikir itu sebagai Dasein, berada di sana dulu. Nangkep ya, sampai di sini ya. Manusia harus ada dulu, baru yang lain-lain itu bisa punya nama, katakanlah begitu ya. Dia harus eksis dulu, baru berpikir untuk menamai hal-hal yang lain. Setelah dipikirkan oleh si Dasein ini, barulah ini namanya apa isinya? Jus jambu gitu. Tapi kalau manusianya nggak ada, ini namanya apa? Nothingness ini, nggak eksis dia. Nanggap, cara mainnya kayak gitu. Maka Dasein itu adalah penentu segala kemungkinan eksistensi. Karena dia harus ada dulu. Kalau dia nggak ada, yang lain juga nggak akan eksis. Ya kan? Maka pertanyaannya adalah bagaimana cara si Dasein ini eksis? Nangkep ya? Kan dia harus ada dulu kan? Terus bagaimana dia itu eksis? Heidegger menyebut ini. Dasein, si aku berpikir itu mengalami peristiwa eksistensi dasar. Namanya dalam bahasa Jerman itu sering disebut sebagai Geworfenheit. Manusia itu mengalami Trauernis, keterlemparan asali gitu. Oke ya, sampai di sini dulu ada gambaran ya. Saya mau ngajak masuk ke yang konkret. Konkretnya apa Trauernis ini? Kamu dulu sebelum lahir milih nggak orang tua? Kamu pengen orang tua yang kayak gimana? Kayak Raffi Ahmad? Kayak Pak Jokowi? Atau kayak Pak Prabowo gitu? Kamu nggak milih juga kan? Nggak milih toh? Kamu nggak pengen lahir di Australia? Dulu nggak pernah sempat mikir kan? Tahu-tahu dilempar aja ke Surabaya.
Itulah trowelness. Tiba-tiba ada, nggak diberi pilihan, mau lahir apa enggak? Kayaknya nggak enak, aku mau masuk lagi aja misalnya gitu, enggak kan? Atau misalnya, enggak aku nggak mau jadi bayi aja. Aku milih ketiadaan aja, aku sama sekali nggak ada gitu. Enggak loh. Kita semua ini dilempar begitu saja ke dalam satu situasi, ke dalam satu kondisi yang ya kita nggak bisa memilih. Nggak bisa memilih orang tuanya kayak gimana, berasal dari keluarga beragama apa misalnya, berasal dari keluarga dengan warna kulit seperti apa misalnya begitu. Berasal dari keluarga yang punya situasi ekonomi seperti apa, kita nggak pernah bisa milih. Itulah peristiwa estrangement, keterlemparan dasar. Lalu setelah kita dilempar, kita ngapain? Heidegger menyebut bahwa manusia, si Dasein ini, berelasi dengan lingkungannya itu dengan pengetahuan atau dengan pemahaman. Dan pemahaman itu bagi dia, karena dia belajar fenomenologi ya, itu dia menyebut pemahaman itu selalu berciri fenomenologis. Nangkep fenomena ini, fenomena ini, fenomena ini, fenomena ini, lalu disimbolkan. Nah, kayak gitu. Hasilnya apa nanti? Hasilnya kita punya gambaran tentang dunia milik kita. Kita nanti menentukan mana yang menyenangkan dan mana yang enggak menyenangkan. Mana yang bernilai dan mana yang enggak bernilai. Nanti akan kayak gitu. Nah, saya akan masuk ke yang berikutnya, teman-teman. Setelah kita dilempar, kita itu sebenarnya berhadapan dengan ini. Yang satu, dan kita akan menghasilkan suatu dunia. Tapi dunianya itu sebenarnya dunia subjektif milik kita. Nah, dunia subjektif ini sebenarnya adalah juga dunia yang merupakan bentukan dari ini. Yang satu ini sering disebut the one, sering disebut sebagai dasman gitu. Nah, tapi satu itu apa gitu? Kalau dunia tadi sudah ada gambaran sedikit gitu ya. Ketika kita dilempar, lalu kita dapat pengetahuan, lalu terbentuklah dalam pikiran kita dunia sejauh kita tahu kan. Nah, yang satu ini apa? Yang satu ini adalah, lihat teman-teman, lihat gambar yang ini ya. Yang satu itu ini. Tangan ini adalah kultur, ini adalah agama, ini adalah kebiasaan-kebiasaan dan tradisi orang tuamu masing-masing. Serviam itu masuk di sini. Karena dia mengarahkan kita untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu, untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Termasuk nanti, ini gambar apa? Basilika Santo Petrus kan? Agama itu juga bagian dari yang satu ini. Membentuk kita sedemikian rupa, kita nanti dikasih tahu, oh kalau kayak gitu sopan loh, kalau kayak gini nggak sopan. Yang satu ini membentuk dunia kita juga. Ada nggak dari kalian yang kalau pulang itu nggak pernah salaman sama orang tuanya, langsung ngeplak bapaknya? Pulang gitu, mana mama, mana papa, sini plak gitu, nggak ada loh. Tapi pertanyaannya gini, kenapa kok kalian kalau pulang itu diajari dan memilih dan setuju untuk say hi sama orang tua atau siapapun yang ada di rumah? Padahal enggak juga enggak apa-apa kan? Pokoknya saya pulang kalau udah dapet botol yang tak isi bensin buat bom molotov.
Jadi masuk pintu rumah langsung tak lempar, pintu tak tutup lagi misalnya, tiap hari kayak gitu. Nggak ada tuh. Kenapa kok kayak gitu? Bagi Heidegger, yang satu mengajari kita untuk sopan santun, untuk hidup baik, untuk hormat sama orang tua gitu. Ini adalah kultur, norma, aturan, kebudayaan, peradaban yang memberi kemungkinan bagi eksistensi Dasein. Kalian cita-citanya apa? Ada yang pengen jadi jurnalis, dokter, pilot, oh engineer, ada ya. Terus ada yang mau jadi presiden, jadi wakil presiden, atau jadi apa gitu. Siapa yang memberi kalian pilihan? Siapa yang mengajari kalian untuk memilih pekerjaan? Institusi TV, ya, TV ya. HP kita, dan lain-lain ya toh. Teman-teman, ini lihat. Semua pilihan kita disediakan oleh semesta yang satu ini toh. Yang membentuk dunia kita. Ada nggak di antara kalian yang kepingin kalau nanti gede kalian kepingin jadi planet Jupiter? Ada kan? Kenapa? Karena menjadi planet Jupiter itu bukan pilihan dalam dunia kalian. Itu nggak masuk dalam pembiasaan dari yang satu ini, gitu. Tapi mungkin nggak kalau itu dimungkinkan dan kita diajari kayak gitu? Ya bisa jadi. Tapi yang satu dan dunia kita itu nggak kayak gitu. Nah, yang satu itu adalah seluruh kemungkinan dunia bagi Dasein. Dalam dunia ada sebagai kemungkinan kolektif. Jadi ini saling tarik-menarik, saling mempengaruhi kita sedemikian rupa. Jadinya apa? Oh iya ya, nanti kalau gede aku mau jadi ini, jadi itu, dan seterusnya gitu. Besok kalian mau berangkat sekolah nggak? Nggak ya, karena besok hari Sabtu gitu ya. Hari Senin mau berangkat sekolah nggak? Nggak Pak, aku mau jadi kepompong aja. Bisa nggak? Nggak bisa toh, karena itu nggak mungkin. Nggak diberi kemungkinan ini dalam dunia kita. Nah, yang satu ini oleh Heidegger disebut sebagai Dasman. Ini yang ngajari kita sedemikian rupa. Segala hal menanamkan pada pikiran kita dari yang sebelumnya itu enggak ada sama sekali pilihan-pilihan itu jadi ada. Oh besok aku mau pakai make up Oh besok aku mau potong rambut ini Oh besok aku enggak mau pakai kacamata misalnya kayak gitu. Seluruh kemungkinan kita. Nah, ketika kita sudah fasih hidup di dunia dengan pilihan-pilihan itu, termasuk misalnya ini ya, coba freeze dulu, termasuk pilihan-pilihan untuk misalnya ketika kamu meletakkan gini untuk topang dagu ini gitu ya, kamu nggak perlu hati-hati banget gitu kan, coba ini sakit apa nggak perlu kan, kalian juga langsung duduk kayak gini biasa aja kan. Nggak dicoba dulu ini keras apa enggak, nanti aku jatuh apa enggak gitu kan. Berarti kalian sudah terbiasa untuk hidup di dunia ini ya kan. Artinya apa? Kalian sudah being in the world. Ketika kalian sudah fasih menggunakan semua alat, sudah akrab dengan kemungkinan-kemungkinan yang ditanamkan oleh peradaban yang bersentuhan dengan kalian setelah kalian dilemparkan, berarti kalian sudah being in the world. Tapi kalau kalian belum kerasan, masih bingung, setiap kali diajarin 5 tambah 5 sama dengan berapa, masih mikir lama,
Ini belum being in sama matematika ini, gitu. Kamu masih hati-hati mau duduk apa enggak? Pertemuannya di mana? Di perpus. Perpus itu mana? Gitu. Oh, kamu belum being in gitu. Kayak gitu. Nah, Heidegger menunjukkan bahwa ya manusia itu menjalani hidup, membiasakan diri sedemikian rupa sampai dia being in the world. Itu yang membuat para pemain gitar ini nggak perlu dia tiap kali memperhatikan tangannya dan memperhatikan senar-senar gitarnya satu-satu ini untuk mau genjreng atau memainkan gitar. Kenapa? Sudah being in, sudah nggak perlu tanya-tanya lagi, sudah nggak bingung lagi. Gitu. Begitu juga ini. Ini kalau kita ngomong alat gampang, ya toh. Tapi ini adalah salah satu aktivis yang sedang turun ke jalan. Ketika dia berani jalan biasa, nggak takut, nggak deg-degan, lalu dia akrab sama teman-temannya, berarti apa? Dia being in dengan pergerakan semacam ini. Kalau kamu ikut kegiatan kayak gini dan kamu baru pertama kali, biasanya ndredeg kan? Berarti belum being in itu. Tapi kalau sudah yang ke-5, ke-6, ke-10 kali misalnya, biasa. Oh itu teman itu, sudah being in. Anggap ya. Atau misalnya ini, sudah terbiasa di depan kamera apa belum? Dikasih kamera itu malah bingung, sebentar misalnya gitu. Tapi kalau udah lancar, berarti sudah being in itu, gitu. Nah, Heidegger itu melihat bahwa setiap orang itu bereksistensi dengan cara kayak gitu. Ini ya, bereksistensi itu apa? Berada dalam dunia. Dia menyebut sebenarnya, tapi saya nggak akan masuk lebih dalam ya. Saya hanya akan cerita. Ada 3 mode eksistensi ini. Tanpa perbedaan, otentik, tidak otentik, dan otentik. Saya cerita aja, misalnya kayak gini. Kalian itu dilempar, karena kalian nggak bisa memilih gitu ya, dalam keluarga, ini aja lah, Tionghoa. Dalam keluarga Tionghoa, orang tua kalian itu artis dan aktor. Lalu sejak kecil itu kalian sudah biasa banget jadi model. Kalau jadi model itu kira-kira pakaian itu bernilai enggak? Bernilai ya. Make up itu bernilai enggak? Penampilan itu bernilai enggak? Oke. Kita pause dulu ya. Ada temanmu yang lain dilempar dalam keluarga ya petani biasa, hidupnya religius banget, dekat dengan alam, orang tuanya itu rajin berdoa gitu. Kira-kira bagi temenmu yang anak petani ini, make up bernilai enggak? Mau kemana? Mau ini nganter papa ke sawah? Bentar ya, aku make upan dulu, gitu enggak? Enggak perlu kan? Bagi dia make up mungkin enggak terlalu bernilai. Kostum pakaian bernilai banget enggak? Bentar ya, aku pakai celana panjang, pakai dasi, pakai jas dulu. Mau kemana? Mau nyangkul gitu. Enggak loh. Tapi bagi keluarga aktor dan aktris ini penampilan bisa sangat bernilai. Teman-teman, Dasein itu, yang tadi saya ceritakan itu kurang lebih kayak gitu. Anak petani ini punya dunia subjektifnya sendiri, anaknya artis punya dunia subjektifnya sendiri. Dia menentukan mana yang bernilai dan mana yang enggak bernilai. Tapi dalam setiap perjalanan hidup manusia atau perjalanan hidup Dasein, itu selalu dia akan berjumpa dengan angst atau kegelisahan. Jadi anaknya artis, kok bosen ya kayak gini yo. Kayaknya kok jadi petani itu kayaknya enak banget. Begitu juga sebaliknya. Kok nggak enak ya jadi petani terus ya? Kayaknya kalau jadi artis itu kayaknya seru banget deh, misalnya gitu.
Tapi pasti diambil apa enggak ini? Ganti tata cara hidup ini. Teman-teman, ketika orang bingung mau jadi artis apa enggak aku mau pindah jadi petani apa enggak misalnya gitu ya. Ketika orang bingung itu adalah masa-masa ketika dia bergulat dengan angst, dengan kegelisahan hidup. Secara konkret pasti kalian alami. Saya kasih contoh ya. Boleh nyebut merek yang lain ya. Jadi siswa Sanmar, kayaknya kok di Sinlui lebih seru ya. Yang Sinlui, kayaknya Sanmar kok lebih seru ya kayaknya ya. Kayak gitu. Enggak, aku kayaknya enggak sekolah aja lebih seru deh itu. Nah, kayak gitu. Itu adalah kegelisahan sehari-hari. Dan kita pasti berjumpa dengan situasi-situasi kayak gitu. Lalu orang bisa memilih. Pilihannya ini. Udahlah aku abaikan, aku tetap jadi artis saja. Aku abaikan, aku tetap jadi petani aja. Hidupnya tidak pernah ada perbedaan. Atau dia memilih yang kedua. Aku pindah. Pada masa-masa awal, dia akan menjalani hidup yang gak otentik. Karena masih adaptasi terus. Masa-masa itu juga masa-masa dia terus-menerus bergulat dengan angst, dengan kegelisahan. Lalu, misalnya ya, oke, aku sekarang mantap, meskipun aku gelisah terus, aku tetap di sini. Atau misalnya nih ya, yang petani tadi itu, aku pengen jadi artis tapi enggak, aku mau jadi petani yang hebat aja, misalnya gitu. Kalian misalnya gitu ya, kepengen pindah sekolah, tapi enggak meskipun ini susah, aku gelisah terus di sini, tapi aku akan tetap menjalani ini sebaik-baiknya. Maka dia jadi siswa yang berdedikasi. Disitulah otentisitas terbentuk. Ini ngomongin apa sih ini? Ini ngomongin hidup, ngomongin eksistensi. Kita ngomong tentang dasain. Terus metafisikanya apa? Ini. Kita baru ngomong tentang pengada loh ya ini ya. Kita baru ngomong tentang pengada. Oke, kita pause sampai di sini dulu ya. Saya mau ngajak untuk yang berikutnya. Kalau kita berbicara tentang dasain yang kayak gitu, dasain itu sebenarnya melihat dunia kita, melihat realitas kayak gimana sih? Heidegger itu mengkritik ini. Krisis-krisis yang terjadi di dunia modern, di dunia kita, itu sebenarnya terkait dengan apa yang dia sebut sebagai rasionalitas teknologis. Rasionalitas teknologis itu dari dua kata ya, atau teknologis dari dua kata. Tekne itu alat, logos itu adalah pengetahuan. Maka rasionalitas teknologis itu kayak gimana? Pikiran-pikiran yang menempatkan benda-benda lain selain manusia itu hanya sebagai alat aja. Ini salah satu contohnya teman-teman. Ya ini gambar ilustrasi gitu ya. Coba dalam teori-teori tentang manusia itu, manusia disebut istimewa apa enggak? Manusia ini puncak tertinggi dari evolusi enggak? Yang nyebut siapa? Darwin. Darwin manusia enggak? Iya manusia. Narsis enggak dia? Kayaknya iya sih gitu. Benda-benda yang lain itu ada bagi manusia. Termasuk ini, lihat yang bagian atas ini. Hutan ini bukan ada bagi hutan itu sendiri. Tapi hutan itu ada bagi manusia, maka harus dieksploitasi. Ketika ngelihat hutan, sudah langsung hitung-hitungan. Oh ini angkanya sekian, sekian, sekian. Aku bisa dapat cuan nih, untungnya segini, segini, segini gitu. Menempatkan manusia sebagai pusat,
manusia sebagai yang istimewa dibandingkan yang lain-lain. Dalam konteks ini sebenarnya terjadi juga dalam tradisi-tradisi agama. Manusia itu adalah juga ini seperti Tuhan yang paling istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, kayak gitu. Tapi pemikiran kayak gitu itu sebenarnya juga berbahaya juga. Kenapa? Karena bisa dengan gampang lalu menyingkirkan benda-benda yang lain. Heidegger menyebut bahwa pemikiran semacam itu adalah pemikiran yang melihat benda atau hal-hal yang lain di luar dirinya itu seperti barang, termasuk manusia. Atau pengada selain manusia itu barang. Pola itu Heidegger menyebutnya sebagai Bestand. Melihat semuanya itu sebagai komoditas. Nah, sikap semacam itu atau sikap hitung-hitungan dalam segala hal itu dia sebut sebagai Gestalt. Gestalt itu apa? Sikap yang melihat dunia sebagai ada bagi manusia. Termasuk kalian ini, bisa jadi loh saya anggap kalian itu ada untuk saya. Yuk, lebih konkret lagi. Mungkin loh kita ini berpikir bahwa orang tua kita itu juga harus ada bagiku. Kalau nanti punya pacar, pacarku juga harus selalu ada bagiku. Itu Gestalt. Maka kalau cari pacar, nanti hitung-hitungan. Bisa dapat untung berapa, kayak gitu. Manusia bisa dihitung atau manusia bisa dipikirkan kayak gitu loh. Itu Gestalt. Nah, baru setelah itu teman-teman, Heidegger itu bicara tentang lah terus berarti realitas itu mestinya kayak gimana gitu. Saya mau ngajak teman-teman untuk langsung melihat ke gambar ini. Ini adalah gambaran atau gagasan kunci ketika kita bicara tentang ada atau realitas menurut Heidegger itu kurang lebih kayak gimana. Heidegger mengkritik rasionalitas teknologis dan mendorong siapapun untuk mencari alternatif. Nah, alternatifnya kayak gimana? Nih lihat. Coba apa bedanya yang bagian ini, petani mawar ini dengan dua orang yang lagi pacaran dan dia membawa bunga mawar. Apa bedanya? Ini pengada semua ini. Ini pengada semua. Ini pengada semua. Tapi apa bedanya ini? Yang satu produsen, yang satu konsumen. Oke, yang satu produsen, yang satu konsumen. Ada argumentasi lain? Apa? Ada gambaran lain nggak? Apa yang ada di pikiranmu? Terus dijual lalu dikasih sama ini gitu ya. Oke. Nih saya tunjukkan problemnya ini ya. Teman-teman, kira-kira bunga mawar ini akan disimpan apa enggak? Sama pasangan ini. Tapi kira-kira langsung dibuang dan diinjak-injak enggak? Diinjak-injak enggak? Enggak kan? Kalau yang ini diapakan sama petaninya ini? Dirawat terus dijual. Kalau yang ini dirawat, dicium-cium, lalu disimpan. Jangan sampai ini rusak, tapi kalau sudah rusak, ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi ini lambang dari cinta kita, gitu kan? Yuk kita lihat yang di bawah. Ini bagian bawah, yang bagian ini. Bayangkan bahwa ini adalah cara ilmuwan melihat relasi bumi dan bulan. Atau ilmuwan itu melihat bulan.
dan perannya untuk bumi. Yang ini bulan dilihat oleh orang yang lagi pacaran. Apa bedanya? Apa bedanya? Agak mirip dengan yang tadi. Yang di sini ini bulan dicari tahu sifat-sifatnya supaya keberadaan bulan menguntungkan bagi manusia toh. Menguntungkan dalam arti apa? Ada cuannya. Kalau yang ini hanya menikmati aja, menikmati sinar bulan. Nah, saya ngajak teman-teman untuk membaca ini, yang agak panjang ini memang sih. Tiap cara melihat dunia dengan memusatkan perhatian hanya pada satu pengada, menghalangi kemungkinan melihat dunia dengan perspektif lain. Misalnya, penuh apresiasi, penuh hormat, dan artistik. Coba lihat yang bagian ini. Saya nggak perlu si petani ini nggak perlu menghormati bunga. Kenapa? Ya karena ini hanya ada untuk dijual kok. Habis dijual, saya nanam lagi. Yang saya hormati duitnya. Duit pun itu hanya tak pakai kok. Ini juga kayak gitu. Ya yang penting saya tahu bulan itu kayak gimana. Terserah nanti akan kayak gimana. Mau hancur juga nggak apa-apa kok. Asal nggak ngerusak bumi dan kita manusia. Gitu. Jadi bulan juga ada bagi manusia. Sementara yang di sini enggak. Kalau nanti misalnya bulan hancur, dua orang yang lagi pacaran ini paling hanya akan mengatakan, mana yo, kemarin bulan ini yang menemani perjalanan kita, misalnya gitu. Nangkep ya? Ini dua model cara pandang ketika melihat realitas. Tetapi ini menghasilkan dua model tindakan yang berbeda. Saya kasih contoh yang lain, teman-teman. Ini baca yang bagian bawah ini ya. Yang lain dalam sikap teknologis itu dilihat sebagai bagian dari ada keseluruhan dalam keunikannya sendiri. Jadi alternatif terhadap sikap teknologis itu ini ya. Yang lain perlu dilihat sebagai bagian dari ada keseluruhan dan tidak dilihat sebagai ada bagi aku. Misalnya, ketika melihat anjing yang lucu, seorang anak kecil bisa berimajinasi tentang persahabatan dengan hewan, sehingga dia ingin merawat dan menghias anjing tersebut. Tapi kalau kamu adalah pedagang anjing, ketika melihat anjing yang lucu, yang kamu lihat adalah, ini ada berapa wajan ya? Bisa nggak ya ini dimanfaatkan untuk kenikmatanku ya? Ini kalau dijual laku berapa duit ya? Kayak gitu. Maka ini dua model cara melihat realitas yang berbeda dan nanti menghasilkan tindakan yang berbeda terhadap realitas. Gitu. Manusia bisa jadi juga diperlakukan dengan penuh kalkulasi ini. Ngelihat temanmu, oh dia kayaknya nggak pernah bisa traktir aku deh. Udahlah, nggak usah tak ajak temenan lah, gitu. Sangat mungkin kita melihat atau memperhitungkan menilai kawan kita itu melulu dari keuntungan-keuntungan untuk kita sendiri. Dia rumahnya jauh, pasti ngerepotin kita deh, nggak usah ditemenin aja. Dia nggak ganteng, dia nggak cantik, udah deh, nggak nguntungin buat kita, misalnya kayak gitu. Itu adalah pola pikir kalkulatif, itu adalah gestel. Melihat segala sesuatu bestan, seperti komoditas saja, seperti barang dagangan aja, dan kita lagi transaksi sama dia. Nanti contoh lainnya itu kalau kalian ngelihat oma opa kalian, biasanya kan sudah nggak terlalu produktif gitu kan, sudah nggak punya banyak duit, terus tiap kali perintah ini perintah itu gitu. Lalu kita ngelihat dia itu kadang-kadang atau sangat mungkin juga kita kalkulatif loh.
Tidak melihat dia dalam keunikannya dia sendiri. Apresiatif, mengapresiasi dia gitu, menghormati dia gitu. Tapi kalkulatif. Nah, dunia modern menurut Heidegger itu dalam atau mengidap penyakit yang kayak gitu masyarakatnya. Ya. Nah, bagi Heidegger ketika benda-benda hadir sebagai realitas tapi lebih dari barang-barang itu, dan manusia itu mencoba untuk menafsirkan supaya tidak kalkulatif, yang dilakukan oleh desain oleh manusia itulah menyingkap ada. Maka ada ini apa? Saya akan, ini menyederhanakan loh ya, ini menyederhanakan. Artinya ini nggak 100% tepat. Ada itu kurang lebih insight. Menyingkap ada itu apa? Menyingkap insight-insight baru tentang realitas. Mirip sama kayak refleksi gitu nggak? Nanti akan mirip, tetapi yang ini menurut saya lebih tajam. Penyingkapan itu tidak dilakukan sekedar kamu diam, kamu retret misalnya, lalu kamu dapat pengetahuan-pengetahuan baru begitu. Enggak. Penyingkapan itu dilakukan juga dengan keterlibatan, dengan dedikasi. Tadi itu loh. Kamu gelisah tentang suatu hal, tetapi kamu kemudian, iya, aku mau menggeluti kegelisahanku ini. Sampai aku menemukan makna yang paling dalam dari relasiku dengan benda ini. Gitu. Itulah insight. Itulah menyingkap ada. Adanya yang mana nggak ngerti. Yang kita lakukan atau yang kita tahu itu kita sedang menyingkap ada. Maka saya memberi judul di depan itu kan metafisikanya Heidegger itu proses aktif menyingkap ada. Kita nggak ngomong tentang ada itu apa gitu enggak. Heidegger juga nggak menyebut ada itu apa. Gitu. Tapi kita bisa kok aktif terus menyingkap ada. Nah, dia sering menyebut itu sebagai proses aletheia. Terbuka gitu. Apakah selalu membahagiakan? Enggak selalu. Enggak selalu. Tapi bahwa ada insight, ada makna tertentu yang dalam begitu. Yang apresiatif, yang tidak sekedar melihat orang lain itu sebagai alat, kamu ada bagi aku gitu. Nah, saya memberikan simpul dengan beberapa contoh, teman-teman. Saya mulai dari yang bawah ini ya. Atau kita mulai dari yang ini dulu lah. Ini biasanya, ini adalah, kamu tahu nggak ini lukisan apa? Ini ada judulnya sebenarnya. Ini adalah lukisan Van Gogh. Salah satu pelukis yang sangat terkenal di Eropa. Tahun berapa? 1800-an mungkin ya. Tuh, ini awalnya nggak terlalu laku lukisannya. Van Gogh itu salah satu yang membuat dia terkenal itu ketika dia melukis wajahnya sendiri. Kalau nggak keliru dia memotong kupingnya supaya bisa melukis wajahnya sendiri yang nggak ada kupingnya itu gitu. Nah, ini salah satu lukisan yang nggak terlalu laku, tapi kemudian ditafsirkan oleh Heidegger jadi punya nilai tertentu gitu. Ini judulnya adalah Pisensus, sepatu petani. Nah, bagi Heidegger ya, melihat atau menafsir lukisan sepatu ini, kita bisa punya sikap gestel, melihat ini sebagai bestan, bisa gitu. Maka nanti tafsirannya adalah, ini adalah lukisan barang yang nggak ada gunanya ini. Sudah usang, sudah kotor, sudah nggak bermakna. Karena nggak bermakna, maka nggak bernilai. Karena nggak bernilai, maka ini dibuang aja, nggak ada harganya. Kenapa? Karena selama ini harga hanya dihitung dalam uang. Anggap ya. Tapi misalnya nih, ini misalnya. Saya bisa jadi melihat lukisan ini dengan cara berbeda.
Dengan cara apa? Saya ingat bahwa kakek saya itu dulu petani. Maka melihat lukisan ini seperti membawa serta ke dalam pikiran saya. Itu masa kecil saya dulu ketika saya diasuh sama kakek, diajak ke sawah sama tetangga-tetangga saya, merawat sawah sedemikian rupa, dan kakek saya itu selalu pakai sepatu semacam ini untuk melindungi kakinya. Maka karena lukisan ini menghadirkan seluruh masa kecil saya, kalau ada kolektor lukisan mau beli berapapun saya nggak akan kasih. Nangkep ya? Tafsir atau makna atau insight itu, penyingkapan ada itu bagi Heidegger, itu mengubah tatanan nilai. Dari yang sebelumnya ini nilainya kalau dihitung dalam uang itu murah, jadi secara subjektif itu sangat tinggi gitu. Nah, kurasi-kurasi lukisan, kurasi-kurasi karya seni itu, kurasi itu misalnya kayak gini, ada karya seni, lalu kalau dikurasi itu dikasih makna atau tafsir, itu biasanya mainnya kayak gitu. Ketika orang bisa menafsirkan itu, benda yang sebenarnya cuma gambar biasa itu bisa jadi bernilai sangat tinggi. Begitu juga ini teman-teman. Ini lihat, ini kira-kira harganya berapa kalau kita bicara tentang kegunaan? Sampai 10 juta nggak nyampe kan ini. Tapi kalau ini adalah Vespa yang sering digunakan buat nganter kamu ketika kamu SMP dulu, dan ini satu-satunya kendaraan yang ada di rumahmu, kira-kira kamu rela nggak kalau ini dibeli oleh orang lain? Dan kemudian kenapa mau beli itu? Mau tak hancurkan aja daripada ngotor-ngotori rumah. Nggak rela kan? Karena apa? Karena ada nilai tersendiri. Begitu juga ini. Ini teman-teman lihat. Difabel yang ada di pinggir jalan itu, karena kita nggak kenal, nggak punya relasi sama dia sama sekali gitu ya. Seringkali kita gampang banget loh pakai mindset gestel, hitung-hitungan aja dia lebih banyak ngerepotin atau dia banyak berguna untuk masyarakat kita gitu. Hitung-hitungannya transaksi banget. Maka kalau orang ini diusir, banyak orang akan mengatakan, ya udah usir aja nggak apa-apa, emang nggak ada gunanya kok, dia cuma beban kok di sini kok, bikin nggak estetis aja pinggir jalannya kayak gitu. Nah, Heidegger mendorong kita untuk kalau membaca metafisikanya gitu ya, ayo cari pandangan-pandangan alternatif. Itulah aletheia, itulah menyingkap ada. Nah, Dasein atau manusia itu menyingkap ada ketika dia melihat dunia secara kreatif dan apresiatif, tidak terjebak dalam sikap-sikap teknologis. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan. Komentar-komentar, ngomong apapun silakan. Ini baru satu bagian loh kalau kita ngomong Heidegger. Maka realitas itu apa kalau kita bicara tentang metafisika? Ya realitas itu dalam simpul ini saya sebutkan justru realitas itu proses eksistensial kita untuk menyingkap makna-makna baru secara kreatif. Untuk menghindari jebakan-jebakan ini, sikap-sikap teknologis ini. Hitung-hitungan kalau ketemu sama orang. Hitung-hitungan bukan dalam arti bahwa hitung-hitungan waktu itu juga masuk akal juga. Tetapi ketika dalam semua hal itu kita hitung-hitungan, itu sikap-sikap teknologis. Dalam semua hal, hitung-hitungan yaitu sikap teknologis. Itu nanti rawan membuat orang itu tidak memperlakukan orang lain secara manusiawi.
Bagi Heidegger itu disebut sebagai itulah penyebab krisis-krisis modernitas. Tema-tema yang bisa dielaborasi kalau dari Heidegger itu satu, memang metafisika. Lalu sebenarnya teman-teman bersamaan dengan yang tadi saya jelaskan ya, kita ini sedang belajar eksistensialisme sebenarnya. Kenapa? Dari tadi itu kan sebenarnya kalau bicara tentang metafisika, realitas menurut Heidegger itu apa? Yuk kita selidiki yuk orang-orangnya ini cara bereksistensinya kayak gimana. Lewat apa orang bereksistensi? Lewat mana sih tadi? Ini ada dan waktu. Nanti nampak dalam keputusan-keputusan kita. Kita bereksistensi. Nah, eksistensi itu menurut Heidegger lalu apa? Itu adalah proses menyingkap ada terus-menerus. Jangan sampai terjebak dalam sikap-sikap teknologis. Oke. Komentar? Ya. Pak, saya mau tanya tentang ini, eksistensialisme, Pak. Ya, jika manusia sudah sadar gitu ya dan menyadari bahwa dia ini bereksistensi, terus kemudian katakanlah bahwa manusia tersebut menerapkan segala pemikiran dari Heidegger itu sendiri, mulai dari dia lempar, kemudian struggle apa namanya Pak tadi yang struggle itu gelisah, ya gelisah, terus kemudian dia mendapatkan insight dari proses itu, terus dia sadar bahwa dia itu bereksistensi. Cuma tujuan akhir dari manusia bereksistensi itu apa ya Pak? Soalnya saya itu kok bereksistensi iya atau enggaknya itu pada hidupnya itu manusia itu mati gitu Pak. Ya. Ya eksistensinya juga itu mati gitu. Oke. Oke. Heidegger tidak memberi jawaban tentang hidup sesudah kematian kayak gimana gitu. Bagi dia eksistensi itu berakhir ketika orang mati. Maka apa yang kamu sampaikan tadi itu sebenarnya kamu sedang menyuarakan atau sedang merenungkan tentang bukankah hidup itu memang kayak gitu. Menurut Heidegger juga kayak gitu. Menurut kalian tujuan hidup itu apa sih? Kalian tujuan hidupnya apa? Bagi Heidegger bereksistensi itu. Eksistensi nanti dalam arti apa? Bergulat terus dengan kegelisahan, lalu menjalani eksistensi secara penuh keraguan-raguan, terus menerus ragu-ragu, mau ini ragu, mau itu ragu, mau jadi A, jadi B, jadi C ragu gitu kan? Atau mau, oke, saya ragu tapi saya jalan terus. Kalau bisa kayak gitu, kamu nanti akan jadi orang yang berdedikasi. Oke ya, sampai di situ ya. Tapi bisa nggak seseorang itu dinilai, oh ya kamu sudah berdedikasi, maka kamu otentik kalau dia belum mati? Bagi Heidegger nggak bisa. Kenapa? Karena dia masih bisa berubah. Misalnya nih, kalian mungkin mengatakan bahwa wah Pak Simon ini berdedikasi atau Pak Krisma itu guru yang sangat berdedikasi. Tapi Pak Krisma sebenarnya otentik apa enggak? Atau jangan-jangan tiap kali pulang dia nangis, aku sebenarnya nggak pengen jadi guru, aku sebenarnya pengen jadi tentara, misalnya kayak gitu. Bisa jadi kan? Atau suatu ketika nanti Pak Krisma saya itu nyesel banget, waduh aku kok ternyata udah jadi guru, udah sampai sejauh ini, kayak gitu. Mungkin nggak? Mungkin banget kan? Itu adalah proses seseorang bergulat terus dengan kegelisahan atau dengan angsnya yang pasti akan muncul terus. Misalnya nih, saya sudah memutuskan, oh enggak, saya memang mau berhenti dari dosen, lalu saya mau jadi tentara bagian intel, nah, misalnya gitu kan. Kenapa? Saya terinspirasi oleh agen 007, misalnya gitu.
Dan benar, saya bisa kayak gitu misalnya. Saya suatu saat gelisah apa enggak? Pasti gelisah. Tapi mungkin enggak saya tetap menggulati profesi saya sebagai intel dan jadi intel berdedikasi? Mungkin toh? Atau mungkin enggak saya jadi intel tapi intelnya setengah-setengah, serba ragu-ragu. Ya gimana ya, kayaknya enak dosen, tapi saya sekarang sudah intel. Tapi gimana ya, saya juga pengen jadi dosen lagi ya, misalnya kayak gitu. Mungkin juga tuh itu. Kalau orang bereksistensi dengan cara kayak gitu, kalian nih mau Sanmar apa Sinlui ya, atau mau ini aja ya, Saim aja ya, misalnya gitu. Udah masuk Sanmar, tapi kalian nyesel, aduh aku kemarin harusnya masuk Sinlui, atau kalau enggak masuk Saim ini, misalnya kayak gitu. Kira-kira kalian serius nggak jadi siswa di sana? Itu adalah eksistensi yang nggak otentik. Itu eksistensi yang penuh dengan, nanti akan disebut sebagai itu fallen, itu penuh dengan kejatuhan terus-menerus. Kenapa? Gelisah tapi nggak memutuskan dan nggak bertanggung jawab atas keputusannya, gitu. Nah terus, yang diharapkan kayak gimana? Bisa nggak? Sudahlah, kamu putuskan, lalu kamu bertanggung jawab. Kalau kamu udah masuk Sanmar, ya udah, fokus di Sanmar. Lalu harus jadi seseorang. Katakanlah gitu, ya kan? Tapi itu hanya tujuan sementara, kawan. Itu otentisitas sementara. Nanti kalau kamu sudah mati, baru kamu bisa dinilai. Oh iya ya, memang benar dia itu berdedikasi beneran. Kenapa? Kalau udah mati, udah nggak bisa mengubah eksistensi. Itu tradisi eksistensialisme nanti akan kayak gitu. Nah, sikap-sikap itu menghasilkan cara pandang tertentu terhadap realitas. Realitas itu metafisika. Misalnya, kamu memilih untuk, oh enggak, aku mau jadi seorang sastrawan yang fokus pada cerita-cerita cinta anak-anak muda, misalnya gitu. Kamu nggak akan terlalu peduli sama politik. Kamu nggak akan terlalu peduli sama, nggak besok kayaknya akan ada komet yang nabrak Indonesia, nggak terlalu peduli sama kayak gitu. Atau bahwa air laut itu udah semakin manis, nggak asin lagi, kamu nggak akan terlalu peduli. Kenapa? Karena eksistensi yang kamu arahkan itu adalah aku mau fokus pada kisah-kisah cinta anak-anak muda. Tapi kalau ada temenmu yang putus cinta, kamu bisa peduli banget. Nangkep ya? Atau misalnya kalian mau memilih, oh enggak, aku mau jadi politisi. Maka hal-hal politik itu akan menjadi bagian dari realitas duniamu. Tapi kisah-kisah non politis, alah cuma kayak gitu aja dipikirin gitu. Nih lihat, realitasnya nanti akan berubah seiring dengan seseorang ini eksistensinya mau jadi apa gitu kan. Realitas itulah penentu dunia milik seseorang. Loh, kok maksudnya apa dunia milik seseorang? Oke. Teman-teman, menurut kalian Yesus itu wajahnya kayak gimana? Berewokan nggak? Kira-kira kalau kalian disuruh menggambarkan, itu sama apa beda? Ada yang berewokan, ada yang kulit putih, tapi ada juga, oh enggak, agak coklat-coklat gitu kan. Beda kan? Berarti gambaran kita tentang dunia kita itu kan sebenarnya sendiri-sendiri. Tapi kita berbagi kesepakatan-kesepakatan tuh. Nah, metafisika atau realitas itu selalu terkait bukan hanya dengan objek, tadi kamu sudah menyebut. Tapi juga terkait dengan pikiran kita yang berupaya untuk menyingkap makna-makna atas realitas itu. Makanya awal-awal bisa sih ide ya Pak, contoh lakukan ya, karena ini bagian dari duniamu.
Ini kalau saya bawa ke jalanan sana, ke ibu-ibu yang jualan rokok di pinggir-pinggir jalan, belum tentu tahu dia. Kenapa? Itu bukan bagian dari dunianya dia kok. Ya bagi dia, oh itu ini ya Mas ya, kertas buat bungkus nasi ya misalnya gitu. Kenapa? Bagi dia, dunianya dia itu ya kayak gini buat bungkus nasi barangkali. Komentar? Ayo. Saya masih belum paham konsep yang pengada. Ini gimana ya? Saya masih agak-agak bingung. Oh, oke. Saya akan pakai analogi yang sederhana aja ya, supaya kurang lebih gitulah, clear gitu. Dalam tradisi Aristoteles gitu ya, dia membedakan antara mana yang, kalau kita mengikuti tradisi Aristoteles kurang lebih gitu ya, ada itu sebagai totalitas keseluruhan. Kalau nggak keliru kayak gitu, saya nggak sangat menguasai sih sebenarnya. Tapi Aristoteles memang membedakan antara si ada ini dengan pengada-pengada yang ada di dalamnya. Pengada ini apa atau pengada ini siapa? Pengada-pengada ini adalah dia yang bisa menciptakan sesuatu untuk ada yang lain gitu. Misalnya manusia itu pengada bukan? Kenapa? Bisa pikir, bisa bikin jus, bisa bikin benda-benda kayak gini gitu kan. Lah terus ada itu apa? Totalitas keseluruhan. Dalam tradisi abad pertengahan atau dalam tradisi para religius, ini sering disebut sebagai Tuhan itu adalah ada yang sejati. Pernah dengar ini enggak? Kalau dalam tradisi Kristen Katolik itu penyelenggaraan ilahi. Kamu bisa sampai di Sanmar ini karena apa? Ya itu penyelenggaraan ilahi aja. Gitu. Totalitas ada. Gitu. Nah, dalam konteks ini, Heidegger itu mengkritik kenapa kok pemikiran-pemikiran atau filsafat itu fokusnya pada kalau bagi mereka, bagi para pemikir yang dulu itu sudah mengatakan, iya aku udah mikirin tentang ada gitu. Tapi bagi Heidegger enggak. Yang kamu pikirin itu sebenarnya hanya pengada, bukan ada itu sendiri. Nah ada itu apa? Ini tadi. Ada itu sesuatu yang harus disingkap. Heidegger itu tidak memberi penjelasan ada itu apa. Maka sebenarnya Heidegger itu mau menggeser gagasan tentang ada menurut Aristoteles ke dalam ide tentang ada menurut dia. Sama-sama ada kan? Kalau yang Aristoteles itu kan keseluruhan realitas. Nah bagi Heidegger, ya keseluruhan realitas tapi nggak kayak gitu konsepnya gitu loh. Nah terus dengan apa? Dengan model fenomenologi ini. Bahwa yang bisa kita ketahui itu hanya pengada. Siapa? Manusia. Manusia bereksistensi sedemikian rupa dan dia menyingkap makna-makna. Nah makna-makna ini jadilah totalitas gitu ya. Totalitas ini semakin luas karena manusia menyingkapnya. Kayak gitu. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nangkep nggak? Atau malah membingungkan ini? Tapi kurang lebih gitu ya. Kurang lebih ada gambaran gitu ya. Kurang lebih. Komentar lain? Koreksi saja kalau misalnya saya ya. Nah itu kan berarti kalau misalnya si Heidegger itu teori tentang kalau misalnya filosofi itu mikirnya cuma tentang pengadanya aja yang menciptakannya tapi nggak mikir adanya. Itu berarti secara langsung juga sedang melakukan hal yang sama kayak filosofi juga pengadanya juga. Ya.
Betul. Jadi dia mengkhianati pemikiran sendiri. Mari kita lihat yang bagian itu ya. Yang bagian itu ya. Netralitas pemikiran sendiri. Ya. Ini nampak saya menunjukkan ini di sini. Nah, ini di sini. Ini kritiknya Heidegger sebenarnya. Dia betul yang kamu sebut itu. Dia mengkritik metafisika tradisional ini. Aristotelian itu loh, yang melihat kayak tadi ada sama pengada. Gitu kan. Nah, apakah betul bahwa yang dilakukan oleh Heidegger itu sama dengan tokoh-tokoh sebelumnya, gitu kan? Nah, Heidegger itu dia mengakui bahwa ya, saya memang menyelidiki pengada, tapi tujuan saya bukan itu, dia bilang itu. Nah, terus tujuan utamanya apa? Jangan berhenti pada pengada, tapi harus terus-menerus sampai ke penyingkapan ada. Nah, fokusnya apa? Fokusnya bagi Heidegger itu bukan pengadanya, tetapi ada. Masalahnya gini, yang bisa untuk bisa mengetahui ada itu hanya bisa dilakukan, atau untuk bisa sampai ke ada itu hanya bisa dilakukan dengan cara memahami pengada yang mempertanyakan dia. Siapa itu? Manusia. Maka yuk kita selidiki si pengada, si manusia ini, supaya apa? Supaya kita bisa sampai pada ada. Maka benar nggak dia menyelidiki pengada? Benar. Tapi apakah dia berhenti di pengada? Enggak. Kayak gitu, kurang lebih gambarannya ya. Apakah ini kontradiktif dengan gagasannya dia? Enggak. Dia justru memang mengkritik bahwa kalau pemikir sebelumnya itu selesai di pengada, selesai. Nah, bagi dia enggak bisa selesai di pengada. Harus sampai di ada. Ada dalam arti apa? Dalam arti penyingkapan. Nah, kapan penyingkapan itu terjadi? Enggak tahu. Ini adalah PR yang harus dikerjakan terus-menerus. Siapa yang harus mengerjakan itu? Si pengada yang istimewa ini yang sudah mempertanyakan ada, gitu. Maka sampai akhir dia nggak menjelaskan ada itu apa, kayak gimana, itu dia nggak menjelaskan. Bahkan yang saya munculkan ini sebenarnya tafsir sudah. Bahwa ada atau penyingkapan ada itu insight. Insight yang kayak gitu, pokoknya insight gitu. Dari proses eksistensial si pengada istimewa ini yang sedang mencari tahu ada itu kayak gimana. Ah gitu. Gitu ya. Oke, cukup. Terima kasih banyak untuk hari ini. Selamat siang.